Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak yang saleh dan salihah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah? Masih dalam kegiatan belajar mengajar kita secara daring ini di materi mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang iman kepada Allah, ya. Materi iman kepada Allah yang memuat di dalamnya Asmaul Husna, sifat-sifat Allah dan seterusnya. Anak-anak sekalian, ini adalah materi akidah, ya. Di materi pendidikan agama itu memuat tentang akidah, kemudian tentang ibadah. Kalau ibadah itu nanti tentang fikih, ya, tata cara, taharah, sholat berjamaah, puasa, zakat dan lain-lain, haji dan lain-lain. Adapun kalau akidah ini dia cakupannya adalah rukun-rukun iman, ya. Jadi kalau di kelas 7 ini iman kepada Allah, nanti di semester genap iman kepada malaikat. Kelas 7 nanti di semester genap iman kepada malaikat. Nanti di kelas 8 iman kepada kitab, ya. Di semester ganjilnya iman kepada kitab, dan kemudian semester genapnya di kelas 8 kepada malaikat, iman kepada malaikat. Nanti di kelas 9 iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Jadi rukun iman yang 6 itu akan dibagi-bagi. Jadi di kelas 7 ada 2 pendalaman rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Kelas 8 rukun iman kepada kitab, iman kepada Rasul. Di kelas 9 iman kepada akhir dan iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Jadi pembagiannya seperti itu. Baik, untuk iman kepada Allah, mohon disaksikan video yang Ustadz sampaikan ini sampai habis, ya. Kita lanjutkan. 3, 2, 1. Baik, anak-anak, untuk mengawali kegiatan materi kita, mari kita tadarus bersama. Kalian mungkin dari sana bisa membuka Al-Qur'annya masing-masing. Kita coba buka Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ini semua sudah kita hafal masing-masing ayat ini, ya. Quran surat Al-Ikhlas ayat 4, Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ustadz akan bacakan, nanti juga kalian ikut membaca di rumah masing-masing. Wahid, Isnain, Selasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, kita lanjutkan. Jadi anak-anak sekalian, ayat tadi itu memerintahkan kepada kita untuk Qul huwallahu ahad. Memerintahkan kepada kita, katakanlah Allah itu adalah satu. Jadi ayat ini mengajak kita semua untuk rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, ya, iman kepada Allah. Insya Allah ketika yang satu ini sudah, nanti iman-iman berikutnya akan mengikuti. Tapi kalau yang lainnya sudah jangan sampai iman ini kita tidak ada salah satunya, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, tapi kita tidak beriman kepada kitab. Jangan sampai seperti itu. Iman kepada Allah, iman kepada kitab, tapi tidak beriman kepada malaikat. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, tapi kita tidak beriman kepada Rasul atau hari akhir. Jadi, yang namanya rukun itu harus terpenuhi. Rukun iman yang 6 itu harus semuanya diimani, ya. Kalau hilang salah satunya, berarti cacat keimanan kita, tidak sempurna keimanan kita.
Sedangkan iman ini kan modal kita ya, modal kita untuk di hari akhir nanti. Kalau iman ini aja nggak ada, gimana nanti bisa ada takwa, ada menjalankan perintahnya dan lain-lain. Jadi iman ini adalah perkara yang paling harus diawali ya. Yang harus seseorang yang tadinya non muslim masuk ke dalam agama Islam, itu juga diawali dengan iman dulu kan. Dia yakin apa yang dia yakin terhadap Allah gitu, terhadap penciptaan langit dan bumi, terhadap Zat yang Maha Kuasa. Barulah kemudian bergetar hatinya, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat itu barulah rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat. Nah ini kan pekerjaan semua nih. Sholat itu pekerjaan, zakat itu pekerjaan, puasa itu juga pekerjaan, haji itu juga pekerjaan. Ya, itu perkara apa ya? Pekerjaan ini adalah perkara fisik, perkara badan yang beramal, yang bekerja. Tapi kalau iman ini adalah perkara hati. Beda ya. Jadi anak-anak sekalian, antara iman dan Islam, iman itu letaknya keyakinan di dalam hati. Sedangkan Islam yang memuat di dalamnya rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, ini adalah perkara pembuktian dengan fisik kita, dengan badan kita, dengan raga kita, dengan sholat tadi, zakat tadi, puasa tadi, haji tadi, dan seterusnya. Jadi kita lanjutkan. Baik, rukun iman terbagi kepada 6. Kecilkan dulu. Baik anak-anak sekalian, kita ke definisi dulu ya, pengertian dulu ya. Apa sih? Nah, itu pengertian itu apa sih gitu kan ya? Apa sih yang dimaksud dengan iman itu? Apa sih pengertian iman itu? Ya. Jadi anak-anak sekalian, iman itu adalah percaya atau membenarkan atau yakin, ya. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu tasdiku bil qalbi wa takriru bil lisani wal amalu bil arkani. Jadi iman itu ada 3 ya. Tasdiku bil qalbi, membenarkan dengan hati ya. Wa takriru bil lisani, mengucapkan dengan lisan ya. Ikrar tadi ya. Apa tadi mengucapkan dengan lisan? Syahadat, doa, zikir. Dan yang ketiga, wal amalu bil arkan, dengan melaksanakan dengan anggota tubuh. Apa itu? Sholat, zakat, puasa, haji, ya. Nah, iman itu 3, ya. Iman itu 3. By heart, dengan hati, by mouth, ya, dengan mulut, dan yang terakhir by body, ya, dengan badan. Jadi kemudian secara tauhid, menurut bahasa iman adalah percaya atau membenarkan. Kemudian menurut tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini, keberanian di dalam hati, diikrarkan secara lisan dan direalisasikan dalam perbuatan. Ini tadi yang Ustadz maksudkan tadi ya. Ada 3 ya anak-anak. Iman itu percaya dalam hati. 1 ya. 2, diikrarkan secara lisan. Yang ketiga, dibuktikan atau direalisasikan dalam perbuatan. 3. Jadi nanti kalau anak-anak menulis apa sih itu pengertian iman, ini ya, yang dimaksud iman secara bahasa adalah percaya, secara istilah atau menurut tauhid, membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Kemudian anak-anak sekalian, meyakini wujud keberadaan Allah yang maha suci dan sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi, maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, Rob yang pencipta, pemilik, penguasa, pengatur segala sesuatu pemilik. Segala sesuatu pemiliknya ya. Kemudian ucapan Ali bin Abi Thalib, iman itu diucapkan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota badan. Sama dengan istilah yang tadi ya. Kemudian iman merupakan hakikat yang aktif dan dinamis, dan apabila sudah mantap di dalam hati, maka akan berusaha merealisasikan di luar dalam bentuk amal soleh. Inilah iman Islami yang tidak mungkin stagnan atau mandek tanpa bergerak. Kita lanjut. Ini pengertian-pengertian yang lain.
Jadi anak-anak, eksistensi Allah, apa itu eksistensi? Eksistensi adalah keberadaan. Jadi keberadaan Allah itu dibagi menjadi dua. Ya, ada bukti secara akli, dalil akli. Dalil itu apa? Dalil itu adalah bukti. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Mana buktinya dalam Al-Quran? Ini. Jadi dalil itu adalah bukti ya. Bukti-bukti. Dalil akli, dalil yang dijangkau dengan akal, akli itu akal. Kemudian dalil nakli yang dinukilkan di dalam Al-Quran, dari Al-Quran. Jadi keberadaan Allah ini bisa dijangkau dengan logika, dengan pikiran, dengan akal sehat. Sedangkan bisa juga dijangkau dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran atau disebut dengan dalil nakli. Paham tuh ya? Kita lanjut ya. Nah, ini pengertian tadi, akli oleh akal mencapai sebuah kebenaran bersifat pasti dan kekuasaan Allah. Contoh keteraturan alam semesta gitu kan ya. Jadi ilmuwan-ilmuwan itu ternyata ada yang masuk Islam karena apa? Karena ternyata mereka membuat sebuah pembuktian itu, membuat sebuah teori ternyata itu ada di dalam Al-Quran ya. Jadi ini masih baru nih. Teori baru. Ternyata teori sebenarnya yang dia temukan itu sudah ada di dalam Al-Quran duluan, sehingga dia logikanya bermain, sehingga akhirnya menemukanlah bahwasanya ternyata memang benar ada Allah gitu kan ya, sehingga dia akhirnya masuk Islam. Ada itu ya, waktu itu Ustadz pernah baca kisahnya siapa gitu, ilmuwan. Kita lanjut saja. Dalil nakli tadi yang bersifat pasti yang diberitakan kepada kita tentang keimanan kepada Allah. Contohnya ayat-ayat Al-Quran. Nama Allah yang muncul di alam semesta. Anak-anak sekalian, ini kita mengajak berpikir ya tentang Allah ya. Sebenarnya Allah itu ada di mana-mana. Secara zatnya, secara matanya, secara pengetahuannya, secara apa yang diketahui ya, itu Allah itu pada dasarnya ada di mana-mana. Ini pernah nggak kalian menemukan yang gambaran seperti ini? Kita diajak untuk memperhatikan titik tengah pada kalimat Allah selama 10 detik, lalu alihkan pandangan ke tembok, itulah keajaiban lafaz Allah. Tetap 10 detik ya. Nah, ruangannya kurang mendukung. Nanti ini akan membentuk lafaz Allah. Jadi kalau kalian fokus kepada titik tengah tadi, nanti yang lainnya akan mengikuti, sehingga nanti akan terpantul dengan pandangan ke tembok tadi ya. Nanti silahkan dicoba saja anak-anak sekalian. Allah alam, semua fakta penciptaan, semua ada dan semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ranting-ranting pepohonan, batu tanpa kita sadari ya, awan, dedaunan, akar, itu tanpa sadari kadangkala memang benar-benar membentuk lafaz Allah. Entah itu sebuah kebetulan atau sebuah tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Nah, ini anak sekali menarik sekali. Al-Quran mengatakan di beberapa kali di dalam Al-Quran itu hanya bagi mereka orang-orang yang berpikir. Apakah kalian tidak memfikirkan? Afala tatafakkarun, afala tatazakkarun. Jadi apakah kalian itu tidak memikirkan? Apakah kalian itu tidak merenungkan? Sesungguhnya Allah itu terdapat tanda-tandanya di mana saja, ya. Jadi tanda-tanda Allah adalah bagi mereka yang bisa menemukan, bagi mereka yang benar-benar berpikir gitu loh. Kalau fenomena yang terjadi ini anak-anak sekalian, ini diserahkan kepada kita atau itu memang benar-benar kuasa Allah. Memang sebenarnya itu kuasa Allah ya. Tapi terkadang itu menjadi sesuatu yang sangat subhanallah ya, ketika tanpa disadari ada sebuah fenomena alam yang benar-benar membentuk lafaz Allah tadi ya, dalam awan, bahkan di ikan pun ada gitu kan ya, di dalam irisan tomat ada, awan ada,
Nih contoh-contoh awan. Kemudian apa ini? Ini juga ya fenomena ya, fenomena senja awan ya. Kemudian di luar sana planet, pepohonan, ranting, subhanallah, Allah sebutlah nama Allah dimanapun, kapanpun kalian berada ya. Kita hidup ini dengan nama Allah dan insya Allah akan mati semua dengan nama Allah. Perbanyaklah menyebut nama Allah dalam sholat, dalam setiap pekerjaan, setiap belajar. Sudahkah kita tadi belajar menyebut nama Allah gitu kan ya? Padahal simpel ya, anak-anak yang diajarkan itu sebelum mengawali sesuatu bacalah bismillah dengan menyebut nama Allah agar apa yang kita lakukan itu mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Ini ketika dalam gerakan sholat pada hakikatnya ketika berdiri, ruku, sujud, i'tidal ini membentuk lafaz Muhammad ya. Lafaz Ahmad ini A, ini H, ini Mim, ini Dal. Orang yang sujud itu Dal. Orang yang tahiyat itu Dal. Orang yang sujud itu adalah Mim. Ya, orang yang ruku adalah H. Kemudian nah ini juga Allah ini juga bisa. Ketika seseorang berdiri, ruku, sujud, duduk, ini bisa membentuk lafaz Allah. Lafaz Muhammad. Ya ini dua nama ini adalah nama yang terkandung di dalam kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu Ahmad. Ya namanya Ahmad. Kemudian anak-anak sekalian, ini tanda-tanda Allah ya di dalam globe peta dunia. Ya kalau kita combine apa ya ini sepertinya dibalik ya anak-anak sekalian ya. Ketika dibalik membentuk lafaz Muhammad yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri membentuk lafaz Allah ya. Lagi-lagi dua kalimat syahadat ternyata. Karena memang di dalam Al-Quran kepunyaan Allah lah segala yang ada di bumi dan segala ada yang di langit ya. Semua ya. Dalil nakli, apa itu dalil nakli tadi? Dalil yang dinukilkan, dalil yang bersumber di dalam Al-Quran ya, dari Al-Quran ya, dalil Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summa stawa 'alal arsy yughsil lailan nahar yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamar wan nujuma musahharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi, dan dalam 6 hari lalu dia bersemayam di atas Arsy. Arsy itu apa anak-anak di dalam Al-Quran? Di atas Arsy. Arsy itu secara istilah adalah secara definisinya adalah singgasana. Jangan pernah dibayangkan gimana singgasananya. Kita cuma diminta untuk mengimani saja. Nanti kita berpikir lagi singgasana Allah seperti ini. Padahal Allahu laisa fi kulli syai'. Allah itu tidak menyerupai segala sesuatu. Di ayat kursi, ayat tentang bangku kursi Allah seperti ini, seperti kursi manusia. Kolam Allah. Jadi kolam pena Allah itu seperti pena manusia. Jangan pernah membayangkan Allah itu dengan segala sesuatu. Ya. Kemudian kita sambung lagi di ayat tadi, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah Maha Suci, Allah Rabb semesta alam. Kemudian di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 30. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb bagi semesta alam. Ya ini pada saat Musa ke Bukit Sinai kalau tidak salah ya, ketika mendapatkan perintah
Allah di 10 perjanjian, yakni kitab Taurat, disitulah wa kallamallahu Musa taklima. Allah itu berkata kepada Musa secara langsung. Allah memperkenalkan diri, wahai Allah, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, Allah Rob bagi semesta alam. Ya. Anak-anak sekalian, kita lanjut ke Asmaul Husna. Apa itu asma? Apa itu husna? Secara bahasa, asma itu adalah jamak dari ismun. Ya, ini kumpulan nama-nama. Jadi nama-nama ismun itu kumpul-kumpul ada banyak. Jadilah istilah asma. Asma. Nama-nama kemudian al-husna itu adalah husn. Husn itu adalah indah, baik. Jadi ketika Asmaul Husna itu adalah kumpulan nama-nama Allah yang indah dan baik. Ada berapa anak-anak? Iya, ada 9. Ada 9 ya. Nama-nama yang baik secara istilah Asmaul Husna, nama-nama yang baik, lagi indah dan hanya dimiliki Allah sebagai bukti keagungannya. Innallaha tis'atan wa tis'ina isman mi'ata illa wahidan innahu witru yuhibbul witra man hafizuha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki nama tis'ata wa tis'ina, 99 isman nama, ya, mi'ata illa wahidan, 100 kurang 1, ya 99 tadi, ya. Dan barang siapa yang menghafalkannya maka ia akan masuk surga. Man hafizoha dakhalal jannah. Barang siapa yang berusaha menghafalnya, maka insyaallah akan masuk surga. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'u biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang baik. Nah, jadi anak-anak sekalian, ketika kita ingin berdoa, ya berzikir, kita diperintahkan menyebut nama Allah itu selain nama Allah, kita boleh menyebut nama Allah dengan nama-nama yang lain. Contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Al-Malik, Maha Raja. Al-Qudus, yang Maha Suci. Kemudian Al-Hakim yang Maha Bijaksana, Al-Ghafur yang Maha Pengampun, Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rezeki, ya. Kemudian Al-Bari yang Maha menciptakan, merancang, ya. Kemudian Al-Kabir yang Maha besar, dan lain-lain. Jadi sebutlah nama Allah itu, ya, dengan baik, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita mau belajar itu, sebutlah nama Allah, boleh menggunakan Al-Alim, yang Maha mengetahui, ya Alim, ya Alim, ya Alim. Kalau kita ingin dimintakan rezeki, boleh ya menyebut memuji nama Allah dengan nama Maha Pemberi rezeki. Ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, gitu kan ya. Maha Pengampun, Maha Pengampun, Maha Pengampun. Ya Zal Jalali wal Ikram, dan lain sebagainya. Ada 99 anak-anak. Nah, ini salah beberapanya, bukan salah satunya. Ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. As-Sami yang Maha mendengar, Al-Basir yang Maha melihat, ya. Al-Adil yang Maha adil, Al-Akhir yang Maha akhir, Al-Ghafar Pengampun, Al-Hakim yang Maha bijaksana, Al-Hasib yang Maha menghisap, dan seterusnya, ya. Nah, ini anak-anak nanti dihafal ya anak-anak sekalian ya. Tugasnya adalah yang pertama menghafal Asmaul Husna, kemudian artinya juga. Kemudian nanti ada sifat-sifat Allah juga dihafal. Itu tugasnya. Tugasnya di situ anak-anak sekalian. Yang pertama Ustadz menekankan kalian untuk
menghafal Asmaul Husna dan artinya, ya. Dan yang kedua, menghafal sifat-sifat Allah. Nanti ada materinya ya. Mungkin kalian kalau pernah TPA pernah hafal dengan nadanya ya, dengan yang sering diucapkan itu ya, wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irada ilmu hayan sama basar kalam kadiran muridan aliman hayan sami'an basiran takaliman. Itu yang anak-anak sekalian nanti dihafalkan juga. Itu sifat-sifat Allah. Al-Asmaul Husna, Wallahu Rahmanur Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattahul Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafid, Al-Rafi', Al-Mu'izz, Al-Mudzil, As-Sami', Al-Basir, Al-Hakim, Al-Adalu, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Al-Syakur, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Hafiz, Al-Mukit, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi', Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'is, Al-Syahid, Al-Haq, Al-Wakil, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mubdi, Al-Mu'iz, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Wajidu, Al-Majidu, Al-Wahidu, Al-Ahad, As-Samad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Bar, At-Tawwab, Al-Muntakim, Al-Ghafur, Ar-Ra'uf, Al-Malikul Mulki, Zul Jalal wal Ikram, Al-Muqsit, Al-Jami, Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Mani, Ad-Dar, An-Nafi', An-Nur, Al-Hadi, Al-Badi, Al-Baki, Al-Warith, Ar-Rashid, As-Sabur, Huwallahu allazi la ilaha illa huwa Ar-Rahmanur Rahim. Kita lanjut. Al-Alim, kita dari nama Allah yang tadi ya, yang kita pertama dulu ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan tampak atau gaib. Jadi semua nama-nama Allah ini memiliki arti. Apa yang dimaksud dengan Al-Alim? Al-Alim adalah Maha mengetahui yang tampak atau gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilaksanakan oleh makhluk diketahui oleh Allah, bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Dengan lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Ya, kita lanjutkan saja, kita singkat waktu. Al-Khabir, Maha teliti. Apa yang maksud Maha teliti? Allah Maha teliti terhadap semua ciptaannya, menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi sesuai dengan yang dikehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Taubah ayat 16. Kemudian As-Sami. Apa yang dimaksud dengan As-Sami? As-Sami ini adalah Maha mendengar. Suara apapun yang ada di alam semesta ini, Allah mendengar. Ya. Pendengarannya Allah itu tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan, anaknya sekalian. Jadi mustahil, ya. Jadi tidak ada yang diketahui dan didengar dan disaksikan, ya. Semua itu selain Allah yang Maha mengetahui. Wallahu sami'un alim, ini ayatnya di dalam Al-Quran. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini perilaku-perilaku anak-anak sekalian. Jadi ketika kita mengimani ya, Allah, dan kemudian setelah kita memahami nama-nama Allah, salah satunya As-Sami tadi yang Maha mendengar,
Maka perilaku. Nah ini sekali lagi kita sebagai seseorang siswa harus mau mendengarkan. Allah saja mendengarkan. Apalah kita ya manusia, siswa yang belum tahu apa-apa itu mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara dengan kita dengan sikap dan bahasa yang santun. Jadi Allah saja mau mendengarkan keluh kisah kita gitu ya, mendengarkan harapan kita dalam hati kita, keinginan kita. Allah mau mendengarkan, apalagi kita manusia juga harus mendengarkan. Dan kita diajak menjadi orang yang peka terhadap informasi. Dan kita berlatih untuk dapat memilih informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Al-Basir, yang maha melihat. Allah melihat apa yang ada di langit dan bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dilihatnya. Dia dapat dipantau. Di dalam Al-Quran, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha melihat. Kita lanjutkan. Perilaku sesuai Al-Basir. Jadi sebagai seseorang siswa, ketika kita sudah mengimani Allah dan mengetahui nama Allah tentang Al-Basir, maka Allah saja maha melihat gitu kan ya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, dan agar menjadi sebuah renungan akan kebesaran Allah. Kita juga harus pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Ya, kita lanjutkan lagi. Introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Fungsi iman kepada Allah. Kenapa sih kita harus beriman kepada Allah? Apa fungsinya? Ya, agar hidup kita tuh selamat, anak-anak sekalian. Jadi tanpa iman mustahil kita akan selamat. Ya, jadi nanti di dalam akhirat itu kita ditanya oleh para malaikat. Tidak, bukan di dalam akhirat, di alam kubur, di alam barzakh itu. Marrobuka, siapa Tuhan kamu? Kalau kita tidak pernah beriman, kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Ya, lisan kita tidak akan bisa berkata jujur. Lisan kita akan berkata jujur bahwasanya kita memang benar-benar tidak menuhankan Allah. Disitulah malaikat yang kasar itu akan langsung berbuat keras dengan kita, ya, menyiksa kita. Jadi anak-anak sekalian, selamatkan diri kalian dengan keimanan tadi ya. Ini firman ini semakin didalami akan semakin manis anak-anak sekalian. Akhlak kita juga akan lebih manis, perilaku kita, jiwa kita akan tentram, tenang, gitu kan? Karena meletakkan Allah itu segala satu-satunya ya, sandaran. Ya, dia hanya yakin kepada Allah gitu. Kenapa hati kita gelisah? Kenapa kita cemas? Kenapa kita takut? Karena kita jauh dari Allah. Semakin seseorang hamba mendekat kepada Allah, hidupnya akan lebih tenang dan terarah. Ya, hidupnya akan penuh dengan kenikmatan, kenyamanan, manis. Walaupun kenikmatan itu tidak mesti dengan harta. Ya, orang yang miskin ibadahnya rajin itu bisa bahagia, bisa merasakan manisnya iman. Ketika berinteraksi dengan manusia yang lain, subhanallah, dia dapat menyejukkan, kata-katanya dapat membahagiakan. Ini karena imannya dalam hatinya tadi terpasung iman yang mendalam. Hati akan menjadi tenang, tidak gelisah, dapat mendatangkan keuntungan karena orang yang tidak beriman akan selalu berada dalam kerugian. Kemudian sebagai pengendali perilaku yang dilarang Allah, kemudian untuk mendorong seseorang beribadah kepada Allah, kemudian sebagai penyesuai diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah. Tidak dapat mempertebal keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja materi yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga kita senantiasa dijaga hidayah kita oleh Allah, dan kita juga berusaha menjaga. Karena kalau hidayah ini sudah dicabut, anak-anak tidak akan ada lagi yang dapat memberikan hidayah. Hidayah itu hanya Allah yang memberikan, manusia itu hanya perantara. Jadi anak-anak sekalian, jaga hidayah tadi. Ya, jangan sampai dia berkurang, terkikis sedikit demi sedikit karena kemaksiatan, perilaku, ucapan kita yang sering membuli, menyakiti, tulisan chatting kita, status kita, postingan-postingan kita yang kadang-kadang jauh ya dari unsur-unsur keimanan kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.